Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini bagi para bunda yang tadi belum bisa mengikuti Zoom karena terkendala waktu ataupun sinyal. Ini materi akan saya ulas kembali ya. Jadi, pertama kali ketika kita mau memberikan terapi kepada anak, itu harus kitanya atau terapisnya harus sehat dulu ya. Sehat. Sehat apa? Sehat jiwa dan raga. Kita raganya juga harus kuat, maksudnya harus sehat. Jangan sampai nanti ketika kita melakukan apa namanya terapi itu kita sakit pinggang atau kita kondisinya tidak sehat. Itu menyebabkan eh, berjalannya terapi tidak lancar ya. Kondisinya harus fit dulu, apalagi kalau kita sedang flu atau pokoknya kurang enak badan lah. Nah, itu menyebabkan terapi juga nggak maksimal. Itu ya, itu yang pertama. Dan anaknya pun yang kita terapi harus kondisinya sehat, tidak ngantuk, tidak lapar. Nah, itu tolong dikondisikan ketika kita mau memberikan pelajaran kepada Ananda. Nah, selanjutnya sehat yang kedua adalah sehat jiwanya. Maksudnya kita sebagai terapis harus punya niat yang tulus ya, niat yang tulus, yang baik eh, untuk memberikan bimbingan dengan disertai kasih sayang tentunya ya, bukan karena semacam emosi ataupun didasari karena malu, didasari karena eh, terburu-buru biar cepat anaknya kembali normal. Jangan, jangan. Maka yang pertama kali setelah kita bisa menerima bahwa anak kita berkebutuhan khusus, maka insya Allah hati kita menjadi tenang ya karena sudah bisa menerima. Dengan hati kita menjadi tenang, insya Allah muncul kasih sayang, pengen mengentaskan anak kita dari hendaya. Nah, kasih sayang itulah yang akan menjadikan rem bagi kita, para terapis, para bunda dalam memberikan terapinya. Jangan sampai kita memberikan terapi anak, anak malah jadi semacam dibully, bukan dibully ya, apa istilahnya ya, eh, dipukul-pukul karena nggak mau mengerjakan aktivitas. Nah, itu tidak, jangan seperti itu. Harus dengan kasih sayang. Jangan dimarahin, jangan dipukul. Bukan kehendaknya kok. Dia nggak mau, dia malah lari. Ketika kita mau kasih aktivitas dia nggak mau. Nah, bukan keinginan dia, Bunda. Jadi tolong ini dikasih tahu dulu ya. Jadi tolong ini dipahami ya Bunda ya, bahwa kita mengajari anak kita itu tidak semata-mata karena kepentingan kita, yaitu dengan anak kita suruh, kita terburu-buru untuk biar bisa anak cepat normal, cepat seperti yang lainnya. Jangan seperti itu ya, harus dengan kasih sayang ya. Selanjutnya, setelah kita menyiapkan diri kita sehat jiwa, sehat raga, maka kita harus membangun image bahwa kita itu terapisnya, kita itu adalah gurunya yang akan membimbingnya, yang akan mengantarkannya kepada kedewasaan ya, kepada tumbuh kembangnya nanti ketika dia sudah mulai besar ya. Nah, membangun image ini yang dilakukan terapis biasanya. eh, Terapis itu kan namanya eh, mau mendapatkan kepatuhan itu harus menunjukkan power dia sebagai seorang terapis ya. Ketika anak nih, contohnya ketika anak tidak mau untuk masuk dalam ruangan, misalkan pertama kali anak datang merasa takut mungkin atau merasa tidak asing dan sehingga dia tidak mau masuk ke ruang terapi. Nah, ini bagi seorang terapis itu memang
memaksa dia, tapi memaksanya harus yang smooth ya. Karena anak-anak berkebutuhan khusus ini harus melalui pemaksaan dulu Bunda ya. Maka kalau pemaksaan ini tidak baik atau menyebabkan anak trauma, maksanya gimana caranya? Memaksanya dengan cara yang smooth ya, yang smooth. Dengan gimana ya? Dengan digendong ya, nggak apa-apa, digendong dulu nggak apa-apa. Nah kalau kita sebagai ibunya kan, kita biasa kan menggendong anak. Nah digendong dulu nggak apa-apa. Misalkan anak nggak mau terapi misalkan, nggak mau belajar misalkan sama bundanya, itu bunda harus punya trik. Gimana caranya? Pertama mungkin kita tawarkan dulu ya. Kalau anak paham sih, paham, enggak apa-apa, diajak ngobrol aja, diajak ngobrol. Itu kita rangkul dulu, sambil kita kasih apa namanya, ajak ngobrol sedikit. Ayo kita main yuk gitu. Kita main apa yuk? Kita main Lego kah, atau kita main puzzle kah, dan lain sebagainya ya, yang kesukaan dia. Nah, yang kedua kita mestilah, kalau kalau anak itu memberontak atau tidak mau, kita dudukkan dulu, kita pegang pundaknya dengan pegangan yang smooth ya, tegas tapi enggak keras ya. Itu pun jadi penilaian juga ketika kita memberikan terapi, itu pegangan harus jadi kunci utama ya. Jangan sampai pegangan yang kita tekankan kepada anak itu keras. Bahasan kita kali ini adalah memberikan bimbingan kepada orang tua selama di rumah. Jadi kalau orang tua itu sudah memberikan terapi di klinik ataupun di rumah sakit ataupun di sebuah instansi lain seperti sekolah, itu silahkan dilanjutkan sesuai dengan arahan dari terapisnya ya. Adapun kalau di rumah itu ketika orang tua melakukan home program atau melaksanakan home program yang sudah dipesankan dari terapis, itu caranya aja ya. Saya membimbing untuk caranya, cara melakukannya secara tepat dan benar. Nah, biasanya yang saya lihat nih, para orang tua itu ketika memberikan terapi kepada anaknya, itu posisi duduk anaknya itu salah. Nah, salahnya gimana? Anak dibiarkan duduk dengan posisi W sitting. Jadi kakinya itu bahasa Jawanya timpoh ya, timpoh. Nah, itu tidak benar. Seperti W. Jadi kakinya itu ditekuk keluar. Bukan kebalikannya, W sitting itu bersila ya. Nah, posisi yang benar adalah bersila. Karena posisi yang salah itu bisa mempengaruhi perkembangan otaknya ya. Ketika selain perkembangan otaknya juga mempengaruhi perkembangan fisiknya. Jadi anak cenderung berjalan seperti X ya, seperti kaki bentuknya huruf X ya. Nantinya dia akan mudah jatuh ketika lari, mudah terpeleset, mudah jatuh. Itu karena dia sering duduk dengan posisi W sitting. Nah, ini tolong dihindari ya orang tua ya, bagi para bunda ya. Nah, selain posisi duduk yang salah, juga terkadang mainan yang diberikan kepada anak itu bermacam-macam. Jadi di depan anak itu banyak mainan macam-macam, sehingga nggak fokus pada salah satu mainan. Misalkan kita mau ngajari anak itu main puzzle, tapi yang di depan anak itu ada bola, ada Lego, ada itu donat susun-susun itu, atau apa namanya, pensil, kertas. Nah, anak jadi mudah terdistraksi, mudah mudah terganggu dengan halnya. Jadi ketika kita memberikan terapi itu ruangan disediakan khusus kalau bisa ya. Nggak usah banyak barang-barang di situ. Cukup dengan
aktivitas yang akan dia kerjakan saja. Misalkan kita mengajarkan puzzle, berarti yang di situ adanya puzzle aja. Jangan ada barang yang lain yang menyebabkan dia mudah terdistraksi.